Shalom Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kembali bersama saya, Pendeta Lukas Aditya Ariantos Darmadi dari GKI Coyudan Solo. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui Kitab Yunus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami. Engkau yang terus tiada jemunya berfirman sehingga kami boleh disempurnakan melalui firman-Mu. Dan ya Roh Kudus lembutkan hati kami supaya kami dapat mengerti maksud firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan saudara kalian yang dikasihi Tuhan, umumnya sebuah nama itu mencerminkan jati diri seseorang atau sebuah harapan akan seseorang. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat menghidupi namanya sesuai dengan artinya. Salah satu contoh adalah Nabi Yunus bin Amittai. Meskipun nama Yunus berarti merpati, tetapi Yunus bukanlah seorang yang menyukai perdamaian bagi musuh bangsa Israel khususnya. Dan ia tidak bersikap tulus dalam menjalankan perintah Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, yaitu ibu kota kerajaan Asyur yang menjadi musuh kerajaan Israel pada saat itu. Tuhan mengutus Nabi Yunus dengan tujuan untuk memberitakan penghukuman bagi seluruh penduduk kota Niniwe. Tetapi Yunus memilih untuk pergi ke Tarsis, ke arah perjalanan yang justru menjauh berlawanan dari kota Niniwe. Hal ini dilakukan Yunus karena mengetahui bahwa Tuhan akan mengampuni kota Niniwe apabila mereka bertobat. Dan benar adanya bahwa ketika seluruh pembesar dan penduduk kota Niniwe mendengar rencana penghukuman Tuhan, lalu mereka bertobat dan berbalik dari semua kejahatan mereka. Tetapi Yunus justru kecewa dan marah kepada Tuhan yang mau bermurah hati mengampuni seluruh penduduk kota Niniwe. Saudaraku, sebagai seorang nabi Tuhan, semestinya Yunus itu tunduk pada kehendak Tuhan dan taat melakukannya dengan hati yang tulus, ikhlas. Tapi kenyataan tindakan Yunus sama sekali tidak seperti arti namanya, merpati yang bermakna tulus dan pendamai. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Adakah kita pun sudah menghidupi nama kita dengan hidup sesuai dengan panggilan kita? Ketika kita telah mengaku percaya dan menjadi anak-anak Allah dalam iman kita pada Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa sudah seharusnya kita meneladan pada Kristus Yesus yang kasih dan pengampunannya dicurahkan dengan limpahnya kepada semua orang tanpa terkecuali? Adakah kita seperti Yunus yang hendak menyimpan kasih Allah itu untuk kaumnya sendiri, sehingga kita tidak tulus melayani kehendak Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang? Adakah kita masih suka menggerutu dan bahkan marah kepada keputusan Tuhan? Marilah kita belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kita, yaitu bahwa Allah peduli kepada ciptaannya dan Ia hendak menyelamatkan sebanyak mungkin
orang. Karena itu teruslah beritakan panggilan pertobatan, pendamaian Allah dalam Kristus Yesus, dan layanilah Tuhan dengan tulus hati. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan apabila kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang peduli pada setiap ciptaanmu, sehingga berkenan untuk mengusahakan keselamatan bagi sebanyak mungkin orang. Dan menjadi tugas panggilan kami untuk memberitakan kabar baik, yaitu pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk memberitakannya dengan seluruh kehidupan kami sebagai bentuk tanggung jawab kami. Karena kami telah mengemban nama Kristus di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Terima kasih Tuhan. Kiranya tangan pengasihan-Mu yang sempurnakan dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.